Sobat Omo, balik lagi di podcast Cerita Proyek. Kali ini, di episode hari ini kita bakal ngomongin tentang satu kompetisi yang namanya adalah Bridge Digital Modeling Competition. Dan sekarang kita udah bersama dengan salah satu pemenangnya. Langsung aja kita sapa, ini dia ada Mbak Kristi Vania Marbun dari bagian BIM Divisi Sistem TI dan Riset Teknologi. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat sore Mbak Kristi. Oke. Halo Mbak Rara. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya Mbak Kristi? Baik, luar biasa baik. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Masih semangat ya. Kita sore-sore nih, kita culik dulu buat ngobrol di podcast Sahabat Tama. Iya, semangat pastinya. Semangat pastinya. Oke, nah ini adalah salah satu pemenang dari BDMC ya. Kita singkat ya, jadi BDMC. Nah, mungkin sebelum kita masuk tentang kompetisinya lebih lanjut nih Mbak Kristi, boleh diceritakan sebenarnya siapa yang mengadakan kompetisi ini dan siapa yang pada akhirnya ini menginisiasi untuk mengikuti kegiatan ini? Iya, sebenarnya yang mengadakan kompetisi ini sendiri adalah Knowledge Management HK gitu, dan berkolaborasi dengan tim Kopi Combat. Gitu. Kopi Combat itu adalah komunitas praktisi insan utama bagian konstruksi jembatan. Jadi ini juga dalam rangkaian acara memperingati hari ulang tahun HK ke-61 gitu. Jadi ada Knowledge Management Summit dan ini adalah rangkaian acara di hari pertama gitu, Mbak. Jadi sebenarnya saya pada awalnya diajak teman saya. Jadi bukan saya duluan gitu. Ada teman saya dari project Binjai Brandan dulu di HKI. Jadi saya diajakin untuk join BDMC gitu. Jadi mungkin itu cerita awalnya sih. Berawal dari kompetisi untuk merayakan UTHK berarti ya. Pada awalnya akhirnya join, diajak teman. Nah, untuk kompetisi itu sendiri kan masih banyak tahapannya ya Mbak Kristi ya. Boleh ceritakan sebenarnya tahapan apa aja yang ada di kompetisi ini dan siapa yang akhirnya menjadi juri atau bagaimana sistem penjuriannya? Iya, jadi untuk tahapannya sendiri itu awalnya setelah kita kick off meeting, jadi setelah sekitar mungkin 3 minggu itu ada submission untuk tahap kualifikasi gitu ya. Jadi di situ kita submit mengenai proposal mengenai desain jembatannya, kemudian submit mengenai foto dan video yang terkait mengenai desain jembatan, dan setelah itu beberapa hari kemudian setelah kita dinyatakan untuk lulus tahap final, kita presentasi di tahap final tersebut gitu. Jadi di tahap final itu ada 3 expert jembatan yang sebenarnya sangat expert di dunia jembatan di Indonesia lebih tepatnya gitu. Jadi ada 3 yang menguji kita di dalam tahap final tersebut. Iya. Untuk tahapannya berapa lama Mbak? Dari awal ada submission itu ya sampai akhirnya di tahap final itu sendiri? Iya. Kalau di tahap submission itu mungkin sejak kita awalnya mendaftar itu mungkin memakan waktu hampir 3 minggu gitu ya Mbak. 3 minggu persiapan terkait penulisan proposal, desain jembatannya seperti apa, metodenya apa gitu, dan kira-kira menghasilkan digital modeling ya mengenai jembatan itu gitu. Sampai akhirnya final itu mungkin selang waktu sekitar kurang dari seminggu ya gitu. Setelah diumumkan untuk masuk ke tahap final. Berarti mungkin kurang lebih sebulan lah ya. Iya, total untuk semua dari awal sampai dengan akhir mendapatkan kemenangan. Nah, untuk kemenangan itu sendiri yang didapat oleh Mbak Kristi dan teman-teman, siapa aja yang terlibat? Iya, untuk yang terlibat di dalam tim kami, jadi awalnya tim kami itu namanya BIMCON ya. Jadi sebenarnya BIMCON ini ada kepanjangannya gitu. Jadi BIM Container, karena awalnya kita ketemu itu kerja sama-sama di kontainer proyek gitu. Jadi itu nama timnya sendiri ya? Iya, benar Mbak. Jadi kita awalnya mikir ya apa sih nama ini ya, nama tim yang enak gitu. Akhirnya ya udah yang simpel aja BIMCON, karena dulu sama-sama kerja di proyek. Jadi kami itu terdiri dari 4 orang termasuk saya. Ada 3 lagi itu teman saya, koordinatornya sebenarnya Aska Fardani sebagai koordinator kami, kemudian ada Ainul Mustafid dan ada Dania Sela Sinaga gitu. Jadi ketiga teman saya ini berasal dari HKI gitu. Jadi dulu memang sama-sama awalnya bekerja di proyek tol Binjai Brandan.
Jadi akhirnya dipersatukan lagi dalam sebuah kompetisi ini ya Mbak. Iya, benar. Oke, nah tentang kompetisi ini sendiri, tadi kan persiapannya pasti banyak banget ya Mbak. Yang namanya kompetisi kan persiapannya juga harus matang gitu ya. Mungkin boleh diceritakan persiapan apa aja yang Mbak Kristi dan teman-teman lakukan ketika mengikuti kompetisi ini? Ya, untuk persiapannya sendiri itu sebenarnya kita cukup singkat ya, bisa dibilang Mbak. Mungkin dadakan kah atau gimana nih pada akhirnya ikut, fix ikut gitu? Iya, mungkin bisa dibilang hampir dadakan juga hampir sebenarnya dadakan gitu ya. Oke. Karena mungkin di sela-sela kesibukan masing-masing gitu. Dadakan jadi, tapi menang ya Mbak Kristi ya? Ya mungkin lagi beruntung aja juga kali ya. Boleh di-share deh tipsnya nih, tips-tips dadakan tapi bisa menang sahabat Tama. Iya, sebenarnya saya cukup beruntung ketemu dengan rekan-rekan saya yang sangat expert, bisa dibilang gitu ya. Jadi mereka ini juga sudah banyak terlibat lah di dalam proyek jalan tol, termasuk juga desain jembatan gitu. Jadi banyak sebenarnya konsep-konsep mengenai desainnya dan metodenya itu sebenarnya dari mereka juga gitu. Saya mungkin bantu ya sedikit-sedikit mengenai modelingnya gitu. Jadi terkait mungkin kompetisinya sendiri ini ya mungkin pada awalnya kami melihat mengerti dulu sih awalnya kira-kira kompetisi ini apa yang diminta, aspek-aspek penilaian di dalam tornya seperti goals apa yang mau dicapai mungkin ya. Benar Mbak. Kira-kira awalnya seperti itu sih hingga setelah memahami akhirnya kami melihat menghasilkan kira-kira desain jembatan yang inovatif tapi sekaligus aplikatif juga gitu. Oke. Kemudian bagaimana caranya Mbak Kristi dan teman-teman ini bisa mengimbangi dengan job desk sebagai karyawan dari HK? Ini kan pasti ada dari time managementnya gitu kan? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang itu? Iya, kalau mengenai time management itu mungkin ini ya kasih effort yang lebih kali mungkin setelah kesibukan kerja habis setelah waktu kerja ya kami melakukan ini sih meeting malam-malam sebenarnya. Jadi seharian full ya Mbak Kristi ya? Iya. Habis kerja kemudian langsung concern ke kompetisi ini? Iya, tapi nggak setiap hari juga. Nggak setiap hari, oke. Nah, kemudian ini kan untuk proyeknya sendiri ini mengambil jembatan Talawang ya di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan mana nih Mbak Kristi? Iya, jadi sebenarnya kalau dari pihak yang mengadakan kompetisi tidak dispesifikkan gitu ya lokasinya di mana. Cuman kami berpikir ini bisa diterapkan di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di dekat daerah pembangunan IKN, Ibu Kota Negara yang baru gitu. Jadi harapannya sih jembatan ini juga bisa mendorong perekonomian, baik merupakan akses pembangunan juga nantinya di IKN. Awalnya pemikirannya seperti itu sih Mbak. Oke, nah terkait dengan jembatan Talawang itu sendiri, mungkin boleh diceritakan secara lebih singkat atau rinci juga nih Mbak Kristi tentang deskripsi proyek di jembatan Talawang. Ini juga sudah ada tampilan di layar ya Mbak Kristi. Ini ada start dari latar belakang nih. Mungkin boleh diceritakan latar belakang kenapa mengambil tadi gitu ya jembatan Talawang, kemudian tujuannya, mungkin ada semacam moto atau visi-misi yang diambil. Iya, jadi mungkin salah satu aspek penilaian yang penting juga di dalam BDMC ini adalah kesesuaian topik yang kita ambil seperti desain dengan juga tema kompetisinya gitu ya. Jadi tema HUT HK ke-61 kemarin ialah hubungkan kebaikan gitu. Jadi latar belakang juga nama Talawang ini sendiri adalah salah satu perisai Talawang nih dari suku Dayak Mbak. Jadi memang benar-benar otentik gitu ya dari suku Dayaknya gitu. Nah ini artinya juga mengandung arti perisai ini menyatakan identitas suku Dayak yang mengedepankan harmonisasi generasinya dan juga kesejahteraan generasi selanjutnya gitu. Jadi sejalan dengan ini juga, sejalan dengan tema HUT HK ke-61 yaitu hubungkan kebaikan, harapannya sih jembatan ini nantinya juga bisa menghubungkan kebaikan ya. Betul. Di antara masyarakat untuk orang-orang yang menggunakan. Iya, benar sekali Mbak. Iya. Oke. Nah, kemudian dari segi keunikannya sendiri nih Mbak Kristi, adakah keunikan yang bisa diceritakan dari jembatan Talawang ini sendiri? Iya, kalau untuk nilai-nilai dasar pemikirannya Mbak, mungkin yang salah satu uniknya ialah otentiknya itu ya gitu, karena
harapan kita saat kita buat desain jembatan di Indonesia, nilai-nilainya juga berasal dari Indonesia. Gitu. Ada filosofi yang berasal dari Indonesia ya. Iya, benar gitu. Jadi ini sebenarnya ide awalnya bukan dari saya juga, dari teman saya. Jadi melihat perisai Talawang suku Dayak karena kita rencanakannya di Kalimantan Timur, harapannya sih juga mengandung nilai-nilai dari suku Dayak itu sendiri gitu. Wow, berarti memang tetap ada sisi-sisi Indonesianya tadi gitu ya Mbak Kristi ya. Nah, ini juga ada di layar adalah konsep desain jembatan. Ini dari segi teknis Mbak Kristi ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan sedikit aja nih tentang konsep desain dari jembatan Talawang. Iya, jadi untuk konsep desainnya ini sendiri sebenarnya kira-kira panjangnya hampir 800 meter ya Mbak untuk totalnya sendiri. Nah, salah satu juga yang unik saat kita diskusikan dengan expert kemarin ya gitu. Ini ada satu biasa kalau jembatannya di cable state-nya ini seharusnya dongaknya itu ke doyongnya maksudnya keluar gitu. Kita doyongnya ke dalam. Ini sebenarnya alasan engineering gitu ya. Ini bisa kita saksikan juga ya sahabat Tama ini ke dalam. Iya, yang menyebabkan sebenarnya momen ataupun beban ke dalam itu sebenarnya lebih besar gitu. Jadi yang harusnya di dalamnya itu namanya main span gitu. Nah, sekarang kebalikannya nih, yang di luarnya jadinya diubah ke main span-nya gitu. Nah, ini juga jadinya mengalami metode pelaksanaan yang unik juga gitu, namun tetap aplikatif. Jadi ya desain dari jembatan ini dia inovatif dan sekaligus juga aplikatif gitu. Oke. Nah, Mbak Kristi tadi udah sempat mention tentang mau ada juga aplikatifnya ya, pastinya adalah berfungsi untuk masyarakat sekitar gitu. Kemudian sudah diaplikasikan belum sih untuk pekerjaan gitu ya dari aplikasi nyata ini, atau memang hanya pada kompetisi ini saja? Iya, kalau untuk aplikasinya sendiri mungkin memang ini masih bersifat konseptual gitu ya Mbak ya, karena awalnya juga kita belum kepikiran nih bikin jembatan sebelum ada kompetisi ini gitu. Tapi harapannya ke depannya dengan adanya desain ini mungkin HK juga bisa gitu kira-kira mengambil nilai-nilai sedikit lah ya dari desain jembatan yang sudah kami rencanakan ini. Oke. Jadi harapannya itu adalah jangka panjang ya HK bisa akhirnya mengimplikasikan secara nyata ya Mbak Kristi ya. Iya, benar. Oke. Nah, kalau tentang tantangan sendiri pasti kan bohong ya Mbak Kristi kalau misalnya nggak ada tantangannya nih buat bikin sebuah desain ini gitu ya menjadi akhirnya menang, itu kan pasti banyak tantangannya. Boleh diceritakan untuk tantangannya sendiri? Iya, mungkin tantangan di dalam lebih kepada mengikuti kompetisi ya gitu. Karena mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa kita kurang mampu gini gitu dibandingkan mungkin teman-teman yang sudah full experience gitu ya. Mungkin tantangannya sendiri ialah melawan ketidakpercayaan kita sendiri gitu. Jadi salah satu solusinya juga yang saya temukan berdasarkan kerjasama tim ini gitu ya. Jadi adanya kolaboratif, sama-sama mengenal power masing-masing teman gitu, karena setiap orang punya kemampuan masing-masing dan punya skill yang unik-unik juga gitu. Jadi ini salah satu keberuntungan juga punya teman-teman yang bisa kolaboratif dan bisa mengoptimalkan gitu ya skill mereka. Jadi saling menerima kekurangan dan kelebihan ya mungkin ya. Oke, Mbak Kristi, untuk pertanyaan terakhir, ada pesan nggak untuk Mbak Kristi terhadap generasi muda ya yang pastinya tertarik dengan dunia digital modeling? Mungkin untuk pesan-pesannya tetap semangat. Kalau misalnya ada kompetisi atau mungkin ada challenge yang lain, mungkin hadapi aja gitu. Karena join aja dulu ya. Mungkin jalani dulu aja gitu. Karena kadang-kadang kita ke depannya mungkin nggak tahu, ternyata mungkin kita bisa mampu, dan itu juga membuat pengalaman yang unforgettable gitu di dalam kehidupan ya. Jadi pastinya adalah tetap coba aja dulu ya. Gimana keputusannya nanti, yang penting udah dicoba dulu Mbak Kristi. Nah itu adalah satu pesan terakhir nih dari Mbak Kristi untuk generasi muda yang pasti tertarik untuk dunia digital modeling, dan untuk yang lainnya Mbak Kristi itu cukup umum untuk divisi apapun atau bidang apapun Mbak Kristi ya. Nah terima kasih banyak Mbak Kristi sudah hadir di podcast Sahabat Tama. Kita ngomongin tentang BDMC yang baru aja dilaksanakan di bulan Maret ya Mbak Kristi ya.
Oke, di bulan Maret dan Mbak Kristi adalah salah satu pemenang dari kompetisi BDMC. Terima kasih banyak Mbak Kristi atas waktunya. Iya, terima kasih juga Mbak Rara sudah mengundang. Oke, dan terima kasih juga untuk sahabat Tama yang udah menyaksikan podcast Cerita Proyek. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast Sahabat Tama di YouTube-nya Sahabat Tama. Sampai jumpa di episode selanjutnya.